Oke, kita mulai Bu ya. Oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan IHT atau diskusi tentang nanti yang disampaikan oleh instruktur kita, Bu Yoyo. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan yang harus kita apakan nanti akan dijelaskan oleh Bu Yoyo sambil nanti dalam memberikan materi. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Yoyo untuk memberikan presentasinya atau materinya. Pada Bu Yoyo dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini gangguan sinyal banyak sekali ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka IHT ya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang capaian pembelajaran dengan metode diskusi sebetulnya ya Pak ya. Saya inginnya diskusi di mana agendanya tadi pembukaan sudah dibuka oleh moderator ya. Kemudian saya harapkan nanti ada diskusi budaya kerja ya, diskusi manfaat budaya positif. Kemudian kesepakatan bersama ini yang harus kita ikuti Pak kesepakatannya, yaitu menghargai sesama peserta. Yang satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian saya harapkan juga Bapak Ibu bisa tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah tujuan khusus peserta dapat menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri ya. Kemudian peserta memahami posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang terakhir ini yang akan didiskusikan adalah atau nanti kalau kita waktunya tidak cukup mungkin saya berikan dalam bentuk tugas mandiri Bapak Ibu di mana peserta dapat mengidentifikasi kompetensi soft skill dan hard skill pada fase E ya untuk kelas 10 dan fase F kelas 12 sesuai dengan KKNI level 2. Nah, saya ingin sebelum masuk ke materi saya ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu pada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Silahkan, siapa yang kira-kira mau berpendapat? Saya minta pendapatnya siapa? Pak Edi aja deh. Oke, makasih Bu. Kalau kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama kita lihat dulu tingkat taksonomi yang akan kita peroleh nanti di akhir pembelajaran. Misalnya kalau kita ingin untuk di KD-KD tersebut untuk mengetahui, berarti itu pada capaian pengetahuannya pada tingkat kognitif C2 gitu. Dan nanti di akhirnya harus kita ada ABC audiensnya siapa dan juga kognitifnya dan juga siapa nanti yang akan memperolehnya. Itu mungkin yang sepengetahuan saya Bu. Baik, luar biasa pendapatnya Pak Edi. Barangkali ditambahkan Pak Suwandi. Ya, saya sudah cukup Bu yang disampaikan oleh Pak Edi. Bu Rahmi, bagaimana kira-kira? Ya, cukup. Baik. Ya, secara garis besar Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajarannya. Sementara capaian pelajaran pendidikan khusus ini, capaian pembelajaran bagi
pelajar berkebutuhan khusus ini ya, ini juga berbeda lagi Bapak Ibu, yang mengacu pada capaian pembelajaran untuk sekolah reguler dan Perdirjen Didakmen nomor 10/D KR 2017. Sementara tujuan capaian pembelajaran untuk PAUD itu seperti ini Bapak Ibu, untuk memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, sama halnya dengan di SMP dan di SMK, di SMA tujuan utamanya memberi arah sesuai dengan usia perkembangan anak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sehingga anak itu siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Sementara untuk di PAUD ini lebih ditekankan kepada nilai-nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Dan diharapkan ini bisa berkelanjutan ya ke SD, SMA, atau SMK. Di mana untuk SD sampai SMK, itu tujuan capaian pembelajaran itu untuk menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Ya. Selanjutnya, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa pemahaman dan kompetensi sebagai acuan capaian pembelajaran itu bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas ya Bapak Ibu. Tetapi capaian pembelajaran ini merupakan sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah, bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Nah, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Jadi sekali lagi, bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan kunci yang dapat ditunjuk dengan performa yang nyata, bukan objektif, itu pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. Nah, cara menggunakan capaian pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana sampai kepada aktivitas pembelajaran itu? Yang pertama, Bapak Ibu di sini harus melakukan analisis karakter kemampuan peserta didik ya, dengan melakukan analisis dalam melakukan pemetaan peserta didik, dengan melakukan analisis karakter, analisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran. Yang biasanya yang tahapan pertama ini dilakukan dalam asesmen diagnostik ya. Sehingga nanti setelah melakukan analisis kita tahu karakter anak, kemampuan anak, kompetensi anak, fase awalnya seperti apa, maka baru anak kita menempatkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Baru kita kembangkan ke dalam aktivitas pembelajaran. Nah, dokumen capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa dilihat di linknya. Silakan nanti Bapak Ibu buka, ini khusus untuk SMK ya. Di mana SMK ini untuk saat ini ada perubahan ya Bapak Ibu, di mana capaian pembelajaran SMK itu tidak seperti capaian pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, di mana capaian pembelajaran ini di akhir fase E itu untuk kelas 10 SMK, peserta didik ini akan mendapat gambaran mengenai program keahlian yang dipilihnya melalui penguatan wawasan Dudika dan kewirausahaan, serta penguatan elemen-elemen pembelajaran lainnya, sehingga peserta didik mampu menumbuhkan passion dan vision ya untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar, serta memiliki kemampuan dasar kejuruan sesuai dengan program keahlian yang diampu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan dari uraian singkat ini Bapak Ibu sudah memiliki sebuah gambaran ya, bagaimana Bapak Ibu harus mengembangkan capaian pembelajaran. Nah, saya harapkan di sini Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan untuk berdiskusi ya, di mana aturan diskusinya ini peserta dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi selama 5 menit, kemudian hasil diskusi dipresentasikan 3 menit,
Setiap kelompok menanggapi hasil diskusi kelompok lain 2 menit. Kelompok yang berdiskusi memberikan tanggapan 2 menit. Jadi total waktu ini sekitar 12 menit. Nah, aturan diskusinya Bapak Ibu dan apa yang akan didiskusikan, saya harapkan Bapak Ibu di sini bisa membuat proyek kompetensi yang ingin dicapai pada fase E dan mengidentifikasi kompetensi soft skill dan hard skill. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat proyeksi kompetensi pada fase F dengan mempertimbangkan KKNI jenjang 2 ya, atau standar internasional pada program keahlian tertentu dan kebutuhan serta perkembangan dunia industri. Nah, adapun identifikasi kompetensi yang harus Bapak Ibu lakukan itu seperti ini. Ada fase, ini ya untuk fase E ya Bapak Ibu di level di kelas 10. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai, soft skill-nya apa, hard skill-nya apa. Yang berikutnya adalah proyeksi kompetensi pada fase F dengan mempertimbangkan KKNI jenjang 2 pada standar internasional ya. Bukan internasional ya, maaf, standar nasional ya, ini maksud saya. Standar nasional. Nasional ya, KKNI level 2. Kemudian ini juga fasenya di fase F itu kira-kira soft skill yang akan ingin dicapai itu seperti apa, hard skill-nya seperti apa. Nah, ini komponen CP-nya Bapak Ibu, ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian setiap fase menurut elemen, alur capaian pembelajaran setiap fasenya, alur materi setiap tahun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan ini dievaluasi dari capaian pembelajaran yang memang sudah Bapak Ibu ketahui ada di link berikut ini. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum diskusi? Saya ingin Bapak Ibu mengeksplor sendiri kira-kira bagaimana itu menjabarkan, mengidentifikasi kompetensi pada fase E dan fase F ini. Ada pertanyaan dulu? Mohon izin Ibu. Iya. Izin. Silakan. Ini saya juga masih bingung ini dengan fase E dan fase F ini. Anak-anak kita tuntut untuk menyelesaikan mencapai pelajarannya itu berdasarkan kebutuhannya. Nah, bagaimana seandainya anak ini di fase ini sudah diperlakukan pembelajaran, kemudian dia belum mampu untuk mencapai level fase ini, artinya capaian pembelajarannya belum tercapai. Nah, kita lakukan pendekatan lagi, mungkin dalam bentuk remedial segala macamnya. Nah, bagaimana seandainya mereka belum juga mencapai fase ini, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Ibu. Oke. Bapak Ibu, nah kalau anak itu belum mencapai fase, karena fase itu beda dengan kelas ya Bapak Ibu. Jadi makanya fase ini perlu Bapak Ibu bedakan fase dalam capaian pembelajaran ini untuk membedakan dengan kelas. Karena di sini peserta didik satu kelas yang sama bisa jadi belajarnya dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ya, kecepatan yang berbeda. Kenapa? Kenapa fasenya berbeda, kecepatannya berbeda? Karena anak itu dilahirkan dengan keunikan sendiri, dengan kompetensi yang dimiliki sendiri-sendiri, mereka berlari juga dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Tidak sama ya. Sehingga makanya tadi saya sampaikan harus perlu adanya diagnostik juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang fasenya ini tidak bisa dicapai oleh anak itu dan tidak tuntas-tuntas? Saya rasa kita fasenya kan Pak membuat fase ini, fase yang harus diikuti capaian pembelajarannya itu jangan terlalu tinggi Pak. Dari levelnya level yang kalau di kognitif itu bisa dari level C2 dulu, memahami.
ya, memahami, kemudian menerapkan, kemudian setelah menerapkan baru menganalisis, mengevaluasi, baru mencipta. Jadi bagaimana anak memahami suatu konsep itu yang harus anak-anak diarahkan ke sana. Seperti itu. Karena untuk fase E ini adalah untuk SMK, umumnya pada usia mental kurang lebih kelas 10 itu berarti berapa tahun ya Pak ya? Sekitar 11-12 tahun ya fase mentalnya. Nah, itu yang harus disesuaikan dalam perkembangan anak, sehingga kalau memang Bapak Ibu melibatkan peserta didik dalam kegiatan teaching factory misalkan ya, saya harapkan di situ juga Bapak harus memperhatikan dari kemampuan anak dan peraturan lain yang memang harus diterapkan, terutama dengan kebijakan peraturan ketenaga kerjaan ya Pak ya, bahwa kalau usia 10, kalau kita di teaching industry itu hanya maksimal boleh bekerja atau melakukan praktik di teaching industry itu maksimal hanya 3 jam dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Wandi. Atau ada teman lain yang mau menambahkan, silakan. Ingin ingatkan Bu, yang ingin waktu kita hanya 3 menit lagi Bu. Iya. Karena materi pelajaran ini tujuan CP dirumuskan per fase. Kenapa Bapak Ibu? Karena materi pelajaran ini biar tidak terlalu padat. Sehingga peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Sementara kan kita pembelajarannya sudah berbasis proyek ya Bapak Ibu. Saya harapkan ini bisa dikembangkan. Barangkali Pak Edi ada tambahan Pak Edi? Enggak ada Bu, cukup Bu. Untuk membantu jawaban? Cukup Bu. Iya. Baik, kalau tidak ada, saya ingin bertanya kira-kira untuk penyusunan CP tadi yang Bapak Ibu untuk analisis tadi, kira-kira CP itu harus diukur seperti apa Bapak Ibu? Perlukah taksonomi belum di sini ditempatkan, digunakan? Perlu kali Bu ya. Ya, karena CP ini harus terukur dan spesifik ya. Sehingga ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman praktis dan keterampilan generik. Ini semuanya memang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Juga fleksibel sesuai dengan proses dan tahapan belajar yang memang harus dicapai di fase-fase tadi. Nah, untuk pengembangannya Bapak Ibu, nah ini satuan pendidikan ini diberi kebebasan untuk menyesuaikan menyesuaikan CP, mana aja yang akan diambil. Ini bisa disesuaikan untuk otonominya. Mohon izin Ibu. Ini jadi di sini nanti kan kita tulis semua ya, semua soft skill-nya dan hard skill-nya semua Ibu ya. Ya, nanti itu Bapak Ibu silakan diskusikan 2 menit hard skill dan soft skill-nya, 5 menit. Kira-kira waktunya masih cukup Pak? Waktu kita 3 menit lagi Bu. 3 menit lagi. Baik, kalau begitu diskusinya sudah selesai atau bagaimana Pak? Waktunya kita tinggal 3 menit lagi, jadi sambil Bapak Ibu terangkan mungkin peserta langsung bertanya Bu, gitu aja metode kita hari ini. Baik, ya. Kalau begitu saya ingin coba Pak Edi atau Pak Bapak menyimpulkan, Pak Suwandi menyimpulkan. Silakan Pak Edi. Gimana Pak Suwandi? Silakan Pak Edi. Oke. Bu Yoyo minta kita menyimpulkan. Oke, Bapak Ibu, dari yang diuraikan Bu Yoyo tadi, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk merumuskan capaian pembelajaran yang untuk yang kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran yang tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu, tetap kita dalam merumuskan tujuan capaian pembelajaran itu adalah kita tetap melihat taksonomi atau tingkat pengetahuan dan keterampilan yang akan kita capai di akhir pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Ibu terkait materi yang itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rahmi atau Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi.
Ya Pak, saya tambahkan juga, mungkin ini hanya penguatan saja. Saya kira ini sudah cukup nih yang dijelaskan Bu Yoyo, saya sangat paham sekali dengan adanya penjelasan dari Bu Yoyo bahwa dalam identifikasi itu kita harus memisahkan antara kompetensi yang ingin dicapai itu apakah itu soft skill atau hard skill. Dan tadi kita sudah minta penguatan kepada Bu Yoyo, dan Bu Yoyo sudah menjelaskan, terima kasih sekali. Kita sudah semakin paham dengan CP ini atau capaian pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lebih jelas lagi kita terapkan nanti di sekolah kita, sehingga akan terasa lebih mudah lagi kita untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran kita ini. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang sampaikan, saya pikir waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Mungkin Bu Yoyo akan menyimpulkan atau yang kita berikan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya atas kesimpulannya atau refleksi yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Karena capaian pembelajaran ini sebetulnya kita mengapa sih menggunakan capaian pembelajaran? Ini sebetulnya sebagai sarana untuk mewujudkan ini intinya. Karena kita merdeka belajar itu arahnya semuanya ke dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini intinya. Sehingga bagaimana ini kalau di kita sekolah itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, sehingga setiap mata pelajaran itu harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Seperti tadi dan dianalisis juga Bapak munculkan profil pelajar Pancasilanya seperti apa dan lain sebagainya ya. Dalam tujuan juga sama, sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berbasis proyek dan interdisipliner diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Dan perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio project. Dan ini memang yang jarang dilakukan oleh guru ya Bapak Ibu, portofolio ini jarang sekali. Kadang-kala sekarang penilaian hasil UN kan portofolio. Kurikulum 2013 sudah ada portofolio, tapi kenyataannya portofolio ini belum bisa dimaksimalkan. Itu barangkali Bapak Ibu mohon maaf, karena saya sendiri untuk materi ini kurang begitu fokus ya waktu kegiatan double-double. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kegiatan lainnya, dan kita bisa pahami bersama kira-kira CP itu bagaimana sih merumuskan CP, kemudian bagaimana Bapak Ibu untuk merumuskan tugas tadi, silakan Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman bisa lebih jelas lagi dari sisi soft skill dan hard skill dari level E dan level F tadi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.